seperti apa. Kemarin Mas Menteri Nadiem memberikan jaminan kepada kita akan koordinasi dengan pihak Panselnas, dalam hal ini Menpan RB dan BKN, untuk memastikan bahwa teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade mendapatkan penempatan. Bahkan kami tambahkan dalam kesimpulan raker itu bahwa kami meminta Kemendikbud dan Panselnas membuat terobosan hukum bagi guru honorer yang di sekolah negeri, sekolah swasta yang lulus untuk ditempatkan lagi di tempatnya supaya tidak mengganggu informasi di sekolah. Jadi dua hal sekaligus. Jadi yang pertama kita minta dipastikan yang sudah lulus passing grade langsung mendapatkan konfirmasi tanpa tes kembali nanti. Yang kedua, yang lulus dari sekolah swasta supaya ditempatkan kembali. Supaya apa semangatnya? Supaya semangatnya teman-teman guru honorer di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan formasi di tempatnya dia mengajar. Jadi Bupati tolong dirasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Kemenkyu yang bilang berkali-kali DAU-nya sudah di-earmark, sudah harus wajib ini menjadi mandatori untuk dipakai untuk tunjangan dan honor bagi guru honorer P3K. Faktanya di lapangan pemerintah daerahnya belum mendapatkan tambahan DAU dan seterusnya. Jadi artinya, dan ini kita sampaikan berkali-kali dalam rapat dengan Kemendikbud-Ristek, kita sampaikan, Mas Menteri, ini problemnya pemerintah daerah nggak ada trust karena antar lembaga, antar kementerian beda-beda, belum satu kata, belum satu komitmen. Karena itu waktu kemarin kita sudah menyampaikan harus secepatnya konsolidasi. Saya meyakini kalau pemerintah pusatnya nggak berkirim surat masing-masing kementerian, satu nafas, satu kata, insya Allah pemerintah daerah akan berani mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu kemarin sudah ada kesanggupan dari Mas Menteri untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bersangkutan supaya tidak ada masing-masing perbedaan. Nah, dengan demikian saya merasa Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada progres yang agak lebih dibanding dengan yang sebelumnya. Dan ini saya meyakini bagian dari peran teman-teman juga. Terus menyuarakan di media, bahkan datang terus ini. Mbak Heti, saya tuh saya kasihan betul gitu. Saya seringkali bilang Mbak Heti, Indonesia harus dijaga ini karena perjuangan kita masih panjang. Nah, jadi sekali lagi apa disampaikan oleh Kang Dede, Pak betul adanya penjelasan beliau berdua ingin menyampaikan gambaran betapa ada suasana yang saling sandra, yang belum clear dengan berbagai pihak. Karena tahapannya nggak mudah Bapak Ibu. Misalnya nanti, oke, pemerintah pusat satu suara, nggak akan ada lagi surat menyurat masing-masing kementerian yang saling mencederai, tidak komit atau tidak satu visi. Itu pemerintah daerah nanti bilang lagi, ini mau berlaku selamanya atau hanya 2 tahun, setahun ini, gitu. Itu masalah lagi. Itu masalah lagi. Inilah yang kira-kira terus kita kejar. Dari semua banyak masalah yang sudah kami prioritaskan menjadi komitmen. Sekali lagi ini, dari sekian banyak masalah, kan ini benang kusutnya sudah banyak. Yang sudah jadi komitmen adalah memastikan guru-guru yang sudah lolos passing grade harus sudah langsung dapat APBD. Itu sudah dipastikan dan sudah hasil rapat.
Walaupun sebenarnya masih banyak masalah yang lain. Tapi soal ini sudah ada komitmen. Nah, jadi memang nggak gampang. Jadi karena banyak masalah, tapi karena ini objektif gitu. Masa sudah sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah kok lalu tidak diangkat, tidak di-SK-kan gitu. Evaluasi dari hasil seleksi tahap 1, tahap 2. Yang kedua juga memastikan komitmen bahwa yang sudah lulus passing grade harus langsung dapat afirmasi. Itu pun harus ditambah lagi pasal yang menyatakan berkomitmen untuk ditempatkan di tempat sekolah asal mengajar. Atau berdasarkan nih. Semangat volnya tingginya. Jadi gini Pak Ketua, waktu itu pernah demo ke Menpan RB juga Pak terkait masalah yang tadi Pak Ketua sampaikan terkait masalah di sekolah masing-masing. Waktu itu diwakilkan oleh Pak Adi Pratmoko, beliau menerima kami dan beliau berkata seperti ini Pak, jangan istilahnya jangan minta di situ aja kan, optimalisasi itu kan nanti ini ada nih Pak, optimalisasi yang seluruh Indonesia ya Pak ya, di tahap 3 kan rebutannya seluruh Indonesia nih Pak formasinya. Makanya kenapa kita mendesak gagalkan tahap 3 itu ya sudahlah, selesai sampai tahap 2 aja gitu tuh, nanti baru buka di tahun berikutnya. Nah Pak Pratmoko tuh bilang gini, kenapa nggak mau sih di Pak Iswadi ditempatin di daerah lain? Saya juga ya seperti Kang Dede, Pak Saiful, misalkan Pak Fikri, saya dari Tegal aja mau loh di sini. Jadi apa ya, kesannya kayak kok nantangin gitu tuh. Nah optimalisasi ini nih seperti apa? Terus yang kedua gini Pak Ketua, bisa nggak sih Pak Presiden itu kasih kepres buat kita? Amin. Itu yang mau kita tanya tuh, kalau misalkan Pak Jokowi cukup udah menteri-menteri kan ini kan tadi Pak Ketua bilang yang ini begini, Menku yang dari ini ke sini. Dealer kata orang Sunda mah Kang Dede. Udah cukup Pak Jokowi udah kasihan sama kita. Bisa nggak sih dipanggil gitu? Maaf nih Pak, saya orang awam. Dipanggil wes toh gitu tuh. Udah kasihan ini guru honor, udah kepres kalau perlu gak usah kepen lagi Pak. Bisa nggak sih hal seperti itu Pak? Bisa ya Pak ya? Kalau bisa kenapa enggak gitu Pak? Kenapa saya harus nunggu lagi gitu? Kasihan Pak Saiful aja, Pak Saiful terakhir saya sendirian nih kawan-kawannya. Beliau itu benar-benar, aduh aku tuh kasihan loh sama teman-teman semua. Wah ya Allah Pak. Kalau misalkan bisa Pak, kepres itu bisa. Ya udah nggak usah ribut lagi Pak. Yang ini gitu. Terus kepres aja gitu Pak. Betul. Gitu bukan Pak? Mas Menteri Nadiem menyampaikan tentu ini levelnya memang harus dinaikkan. Ketua. Nah, saya tidak tahu, mungkin itu bagian dari upaya beliau untuk menyampaikan ke Pak Presiden setelah melihat suasananya, bagaimana pemerintah daerah nggak yakin, antar kementerian belum satu kata gitu. Tentu kalau mau tuntas segalanya kepres jadi solusi terbaik. Sebagaimana kepres yang dikeluarkan menyangkut soal beberapa pengangkatan, pegawai nakes dan seterusnya. Saya kira ini bisa jadi opsi kita juga. Kita dorong terus menerus. Jadi saya setuju tuh. Perlu kami bantu Pak. Presnya langsung PNS aja berarti Pak. Siap supaya kepres turun kami bantu ke sana gitu. Satu ini bapak-bapak yang dari DPR. Ada solusi dari Mas Purnomo soal ini. Monggo Pak. Satu kali Pak. Sudah ada solusi. Monggo. Cerita dong.